so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on the line, and you know. Jelek belumban perahu bidang di sungai musik. Janganlah lupa melita lo abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati. Yuk kita lihat proses pembuatan tenun tajung tuan kentang. Proses pembuatan benang diawali dengan pemitalan benang. Proses selanjutnya penghanian besar. Setelah itu masuk ke proses pengebonan atau penggulungan benang. Proses ini ialah menggulung benang dari hanian besar. Tahap selanjutnya yaitu tahap pencukitan. Pada proses pencukitan atau proses nyucuk suri yang memakan waktu sekitar 5 jam karena ada 3.500 benang yang akan dimasukkan di dalam proses pencukitan ini. Ada proses sisir yang memasukkan benangnya dengan cara saling berpasang-pasangan. Ini berfungsi mengatur kerapatan benang halus dengan kasar pada kain yang dibuat. Ada juga proses pemitalan, proses penganian kecil, dan selanjutnya masuk ke proses palet, yaitu benang yang dimasukkan di alat pemital benang yang lebih kecil, yang disebut palet benang. Benang-benang yang telah dibuat tadi menjadi kuluman palet, selanjutnya dimasuk ke teropong. Fungsi dari teropong itu sebagai alat untuk memunculkan benang-benang pakan di sela-sela bidang isi. Setelah benang isi sudah disiapkan pada alat tenun, maka proses penenunan sudah bisa dilakukan dengan kreativitas dari perajin itu sendiri. Jadi di sini itu banyak kain tenun yang bermotif-motif yang berbeda-beda. Ada kain tajung, tenun tajung, yang biasanya disebut sarung. Sarung itu ada sarung laki-laki dan sarung perempuan. Ada juga songket. Kalau tenun tajung ini biasanya dipakai oleh bapak-bapak atau ada acara-acara seperti pernikahan. Kain songket juga bisa dipakai di acara-acara adat atau acara pernikahan. Bahan baku dari pembuatan kain tajung dan kain songket ini yaitu benang. Biasanya di sini memakai benang yang impor. Benang itu ada warna apa? Itu warnanya dari apa? Pewarnaannya itu rata-ratanya dari tekstil, pewarna tekstil. Kalau di sini kan cara pembuatan untuk permeten. Kalau sudah ini kan apakah langsung kemana? Ke tangan kedua dulu atau? Oh, untuk masalah pemasaran. Kalau dulu kita belajar itu dari istilahnya dari pasar, melalui perorangan juga. Ya istilahnya dari kawan ke kawan, mungkin diantaranya kan kalau mamanya kita itu membutuhkan sesuatu produk, oh ini kerajinan Palembang ini kan biasanya karena kain-kain kita yang buat kuning itu identik dengan tradisi budaya Palembang, motifnya motif Palembang, Sumsel lah istilahnya, motif-motif Sumsel,
terus apa sih namanya, cara untuk membuat motif juga dikerjakan secara tradisional. Jadi sedang kita tetap sesuai dengan apa namanya budaya Sumsel, kita mengambilnya dari budaya Sumsel. Pemasaran penjual ini gimana? Oh, kalau penjualan ya tadi seperti tadi, kalau penjualan itu awal mulanya sedang kita dengan kawan, melalui teman, dan juga melalui pasar, bekerja sama dengan orang-orang pasar. Jadi hasil produk kerajinan Palembang ini khususnya tajung, blongsong, blongket, jumputan, ya kita juga produksi kan, kita buat juga. Itu apa sih namanya, bekerja sama dengan ya rekanan seperti dengan orang pasar. Kalau sekarang dengan adanya mungkin lebih bagus lagi untuk pemasarannya ya. Lebih melalui apa namanya online. Mengenai pemasaran, itu pemasaran. Jadi kalau sekarang ini memang kalau masalah pemasaran itu satu, kita bekerja sama dengan orang pasar, dengan istilahnya dengan kawan-kawan yang mempunyai apa namanya galeri, mempunyai butik, mereka juga tetap bekerja sama dengan mereka. Yang misalnya ada butik itu mengambil bahan aja atau langsung udah jadi baju atau khususnya kalau kain itu yang sudah jadi, yang sudah siap pakai. Nah untuk yang kain-kain itu biasanya seperti fashion ya, biasanya itu dia itu ngambilnya sesuai dengan apa namanya permintaan, pakaian meteran. Jadi ada yang sebagian yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Karena nggak sama ya, ukuran orang itu kan ada XXL-nya. Nah itu dari situ kalau mamanya orang besar mungkin carinya bahan, lebih bagusnya itu bahan, rata-ratanya bahan dijualnya itu. Masih bahan belum maksudnya belum jadi baju gitu, seperti baju. permeteran itu Pak? Iya. Ini memproduksi apa tadi Pak? Ada Tajung, kain blongsong, terus blongken, terus jumputan juga. biasanya itu tuh seperti ini kan banyak yang bikin tas. Souvenir ya. Iya. Itu biasanya ada limbah-limbahnya, itu limbah-limbah daun-daun, barang-barang istilahnya yang kemungkinan yang kurang layak untuk konsumsi apa namanya itu pembeli. Itu biasanya ada ya, namanya kain ini kan, kalau kita buat kain ini nggak selamanya bagus semuanya, tapi ada yang rusak-rusak. Nah itu yang dari yang rusak-rusak itu kita buat terutama cibran atas, seperti namanya tas, terus ya macam-macam lah, banyak dibuat sama. Cuman kita bekerja sama, paling kita punya bahan, bekerja sama juga dengan rekanan kita, kawan kita juga. Dari hasil pembuatan kain tenun tadi, biasanya itu langsung dijual di butik atau di online. Itu biasanya dijual produk itu per kainnya kisaran harga 200 hingga jutaan rupiah. Kain tenun ini biasanya dijual per meter, ada juga yang udah jadi baju, jadi aksesoris. Banyak banget yang ada di sini.